Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aribibowo dengan NIM 33321900086. Di sini saya akan menyampaikan seputar tugas atau proyek dari mata kuliah basis data, yaitu merupakan metode atau cara ya, di mana kita diperintahkan untuk membuat suatu database atau suatu rancangan database ya. Nah, di sini pertama-tama kita memerlukan suatu ERD atau yang disebut dengan Entity Relationship Diagram, yang merupakan rancangan model database yang untuk memudahkan kita nanti saat kita akan merancang database. Nah, untuk perancangan database sendiri nanti saya akan menggunakan MySQL lalu melalui XMPP. Oke, sebelum itu di sini saya sudah menyiapkan file dokumen Microsoft Access ya. Melalui Microsoft Access ini kita dapat membuat suatu rancangan ERD tersebut. ERD sendiri merupakan diagram yang terbentuk atau terstruktur dari suatu rancangan-rancangan tabel yang memiliki satu kesatuan atau hubungan gitu, atau yang disebut relationship itu ya. Oke, di sini kita tinggal langsung udah buat dokumen baru, langsung kita ke create lalu table. Nah, di sini udah terbentuk nih table 1 ya. Nah, table 1 ini kita rubah nih namanya sesuai dengan table database nanti yang akan kita buat. Kita desain view, lalu saya di sini menggunakan admin. Admin di sini dapat dikatakan sebagai karyawan ya, atau seseorang yang melaksanakan suatu. Kalau database sebelum itu ya, kalau database yang saya buat sendiri ini merupakan database dari digital store gitu ya, digital store yang menjual produk-produk digital ataupun jasa seperti ya jasa editing atau jasa mengedit gambar atau mengedit video ataupun jasa yang lain, melakukan hosting ataupun yang lainnya. Untuk produknya sendiri ada seperti mungkin YouTube Premium, Spotify Premium, Netflix dan juga yang lain gitu. Di sini admin atau yang bisa saya katakan sebagai karyawan gitu ya, kita perlu menyiapkan, kalau saya ID admin. ID admin di sini merupakan nomor dari suatu karyawan gitu kan, perlu tuh gitu. Antara karyawan dan yang lain kan dia memiliki tanda yang berbeda gitu. Lalu ada nama admin, kita masukkan short text karena memang tidak perlu terlalu panjang. Untuk kemudian domisili admin, short text juga. Lalu untuk kontak admin di sini, kontak saya masukkan nomor ponsel ya dari tiap admin, jadi saya menggunakan tipe data number. Lalu kemudian status dari admin, yaitu saya menggunakan short text juga. Seperti ini untuk table pertama ya udah jadi. Langsung kita ke external data. Kita ke bagian desain, lalu kita view-nya kita ubah menjadi datasheet. Oke, yes. Nah, kemudian kita create table lagi, membuat table yang kedua. Table yang kedua yaitu adalah produk. Produk di sini adalah produk yang akan kita masukkan ke database gitu. Oke, untuk pertama ada ID produk. ID produk sama seperti ID admin yang memiliki pasti beda-beda. Kemudian ada nama produk. Nama produk di sini short text. Kemudian harga satuan. Harga satuan di sini menggunakan number ya, ataupun bisa menggunakan yang lain kalau mungkin nilainya bisa sampai koma-koma gitu ya, ataupun menggunakan jumlah, kemudian jumlah produk di sini number juga. Oke, ini untuk pada bagian produk. Setelah itu kita ke desain lagi, view-nya kita ubah menjadi datasheet. Kita buat lagi create table baru. Untuk database ini saya memerlukan saya menggunakan 5 table ya. 5 table di sini masing-masingnya itu seperti dari table admin, produk, jasa, dan juga ada order atau transaksi. Kemudian juga ada detail order ya, atau detail transaksinya tersebut gitu. Oke, di sini sama jasa ya, berarti sama seperti produk ID jasa, kemudian nama jasa, teks, kemudian harga jasa, di sini number, kemudian jumlah juga. Oke, sudah. Kita ke desain view sama datasheet. Yes. Create lagi, table lagi keempat.
order. Oke, order kita memerlukan ID order, nomor order yang akan pasti beda-beda nanti ya. Lalu kemudian ada ID produk atau ID jasa yang akan tergantung yang akan dibeli oleh seorang pembeli tersebut gitu, entah dia memerlukan jasa atau produk gitu. Kemudian ada ID admin. ID admin di sini adalah admin yang melayani pada orderan tersebut gitu. Kemudian ada tanggal order. Tanggal order di sini kita menggunakan date and time ya. Kemudian total order, masukkan number. Oke, untuk table terakhir di sini kita menggunakan memerlukan table yaitu detail order. Detail order di sini sebagai bisa dikatakan suatu invoice ya, atau suatu truk gitu. Misalnya kita lagi belanja di supermarket ataupun di tempat lain gitu kan, atau melakukan transaksi gitu kan, pasti akan ada yang namanya stroke gitu atau invoice gitu. Nah, ini detail order ini merupakan keluaran dari hasil transaksi tersebut gitu. Number, nama produk atau nama jasa ya nanti yang ini sama. Kemudian ada total harga ya. Nah, dan yang jumlah produk juga jangan lupa berapa banyak. Kemudian yang terakhir itu jumlah jasa atau pisah. Oke, di sini udah kita buat kelima table tersebut gitu. Jadi dari detail order, jasa admin, kemudian kita ke bagian database tools. Nah, di database tools ini kita pilih yang bagian relationship ini. Nah, setelah kita relationship kan di sini bisa kelihatan nih ya. Oh sorry, untuk yang order tadi kita lupa untuk merubahnya ke desainnya nih. Nah, ini tadi nih, kalau misalnya kita tadi pada relationship tabelnya ini datasheetnya nggak kita ubah ke table yang nggak kita ubah ke dalam bentuk datasheet view, maka dia nggak akan kelihatan gini nih apa aja nih yang ada dalam table tersebut gitu. Makanya kita yang order ini harus kita ubah dulu desainnya menjadi datasheet view, kemudian kembali lagi ke relationship. Nah, baru kelihatan tuh. Oke, di sini kita tinggal menghubungkannya nih dari table yang lain dengan table yang lainnya juga gitu. Artinya memiliki satu kesatuan hubungan nih. Orang pertama kan admin, dan juga ada barangnya ya, produk dan jasa. Nah, di sini kan dari order nih. Dari order kan pasti memerlukan admin ya yang melayani gitu. Nah, dari ini kan dari ID admin dan ID order gitu, kita hubungkan aja langsung, kita drag ke ID admin, create. Nah, dari sini udah terbentuk nih. Oke, kemudian setelah dari ini akan ada yang ininya pemilihan dari konsumen atau pembeli gitu kan, antara ini dia memerlukan produk ataupun jasa. Tinggal kita hubungkan juga yang produk dan yang jasa melalui nomor ID-nya. Nah, setelah terhubung, kita akan menghubungkan yang terakhir ke detail ordernya. Nah, detail ordernya ini kan pasti udah kan, kalau semuanya udah ke input dalam ordernya ini akan muncul yang namanya detail ordernya gitu. Jadi ini sebagai hasil output invoice dari transaksi tersebut gitu. Ini merupakan bagan atau struktur yang akan saya buat database-nya nanti untuk memudahkan kita dalam merancang database-nya. Artinya kan kita memerlukan table ini nih agar kita tahu nih nanti, oh ya kita perlu nanti membuat table produknya dan juga nama produk yang kan kita misalnya kita jual gitu, dan jasa juga dalam database-nya, dan juga nama-nama adminnya atau nama karyawannya, dan juga transaksi yang telah terjadi gitu. Ini kita akan save, dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses penginputan datanya ya. Untuk proses selanjutnya yaitu kita akan merancang database yang akan kita lakukan melalui XAMPP, lalu ke MySQL, lalu melalui jendela CMD ya. Oke, setelah tadi kita udah merancang IRD-nya, kita buka XAMPP Control Panel. Nah, di sini kita start nih yang Apache sama MySQL-nya agar kita bisa masuk ke websitenya. Oke, di sini kita langsung masuk ke localhost PHP MyAdmin-nya. Oke, di sini udah kehubung ya ke PHP MyAdmin-nya.
Oke, di sini ada konfigurasi yang tidak disimpan. Ya, ini tadi mungkin saat kita nyoba itu ya beberapa waktu yang lalu itu pernah bikin database tapi nggak simpen gitu. Oke, di sini udah kebuka. Nah, untuk dari XAMPP ini kita harus nge-startnya. Kalau misalnya nggak kita start di XAMPP-nya, maka localhost dari PHP MyAdmin-nya ini nggak akan kebuka. Contoh nih, kita stop nih ya, kita stop. Oke, kemudian kita refresh, coba apakah kebuka gitu di website ini. Oke, this site cannot be reached. Oke, nggak kebuka ya. Oke, langsung aja. Berarti emang mesti kita start ya agar bisa kita masuk ke localhost-nya. Oke, setelah masuk ke localhost, kita buka jendela CMD-nya. Oke, udah buka jendela CMD, kita masuk ke directory di XAMPP yang udah keinstallnya itu. Nah, kebetulan kan saya install XAMPP-nya kan di directory D kan. Kayaknya kita ubah nih yang di CMD-nya kan masih di C tuh. Ketik D.2. Oke, enter. Nah, udah pindah nih ke directory D-nya. Langsung kita masuk ke bagian XAMPP-nya, yaitu dengan cara ketik cd program files /xampp/mysql/bin. Oke, kemudian kita enter. Oke, di sini udah masuk. Kemudian kita agar masuk langsung ke database server PHP MyAdmin-nya ini, caranya yaitu MySQL. Kita ketik MySQL strip u spasi root. Oke, kita enter. Oke, di sini welcome to the MariaDB monitor. Oke, di sini kita udah kehubung ya di database-nya ini. Cara kita ngecek apakah kita udah kehubung atau belumnya yaitu dengan cara kita klik show database. Oke, 2, enter. Nah, di sini ada database DB Digistore, DB transaksi penjualan, DB Your Digistore. Nah, ini kan sesuai ya sama yang ada di PHP MyAdmin kita ya. Ada dari Digistore, transaksi penjualan, sama Your Digistore dan yang lain-lain gitu. Ini kita udah kehubung nih sama database yang di sini. Langsung aja cara bikin database ini pertama yaitu tinggal kita bikin aja, kita masukin sintaknya, yaitu caranya create database. Nama databasenya apa nih? Misalnya kan pengen ini namanya yaitu DB My Digistore. Oke, kemudian kedua enter. Oke, di sini query oke. Sekarang kita cek apakah database yang kita buat ini udah masuk atau belum. Klik show database 2, Oke, ada ya di sini ya DB My Digistore. Oke, di sini di webnya ini PHP MyAdmin-nya apakah udah ini juga? Coba kita refresh. Oke, udah masuk juga ya, ada ya DB My Digistore-nya. Terus kita lanjut nih di sini. Setelah kita bikin database-nya, kita perlu bikin tabelnya yang udah kita rancang di ELD-nya itu yang sebelumnya ini yang di Microsoft My Access. Nah, ini untuk gambar yang kita bikin sebelumnya ya kan ada tabel admin, tabel jasa, tabel produk, tabel order, dan tabel detail order kan. Nah, cara bikin tabelnya ini hampir sama kayak bikin database, tinggal kita masukin aja, yaitu create table. Kemudian tabel yang pertama kita buat tabel admin ya, admin. Kemudian dalam kurung ID admin ya, kita masukin sesuai yang ada di dalam ini, di dalam tabelnya ini. Ada ID admin ya, ID admin di sini kita pakai tipe datanya pasti integer lah, nggak mungkin kan pakai varchar untuk angka ya sebenarnya, tapi sama aja sih gitu. Untuk varchar sendiri juga dia bisa pakai angka, tapi saya di sini pakainya integer not null. Kemudian auto increment ini untuk apa? Yaitu agar dia setiap ada admin yang lain, admin yang lain yang berbeda, dia akan auto sendiri gitu, nggak auto generate lah. Jadi misalnya setelah ada admin pertama, langsung aja dia ngedetect kalau ini admin kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Di situ kita lanjut, udah dari ID adminnya ini kita masukin nama admin, nama _admin. Nah, nama admin di sini kita pakai tipe datanya varchar ya, karena karakternya dalam varchar kan kita pakai nama admin kan, nama seseorang kan pasti biasanya pakai karakter huruf ya kan, huruf. Nah, di situ kan makanya kita pakai tipe datanya varchar. Untuk nama seseorang kan sebelumnya kita juga bikin di Microsoft Access-nya kan short text. Nah, untuk short text kan artinya nggak bakal banyak kan
Kayak di sini saya masukin aja untuk nama seseorang 30 karakter ya, 30 dengan limit 30. Oke, not null di sini gunanya untuk apa? Not null di sini yaitu menandakan bahwa data yang di sini tuh nggak kosong gitu, atau akan ada data yang masuk gitu, yang akan diinputkan gitu. Kemudian setelah nama admin ada domisili. Oh, ada sedikit typo tuh di tabelnya ya, nih ada di Microsoft Access. Tabel domisili admin di sini kita pakai varchar juga sama kayak yang di nama admin. Oke, kita samain aja, limitnya juga 30 karena short text. Kemudian kita masukin not null. Kemudian kita masukin yaitu kontak admin. Kontak admin di sini saya pakainya bersifatnya kalau kontak kan bisa mungkin dari Instagram, Twitter atau sosial media yang lain gitu. Tapi di sini saya kontaknya menggunakan nomor ponsel ya, atau nomor handphone gitu, agar lebih mudah, karena lebih kalau urgent sesuatu kan kita lebih ininya untuk nomor ya kan. Kayak kontak admin saya pakai menggunakan varchar. Kenapa pakai varchar nggak pakai integer, padahal sama-sama menggunakan angka gitu kan untuk nomor ponsel gitu ya? Karena varchar sendiri dia bisa limit karakternya yang berbeda dengan integer. Kalau integer dia memiliki limit kurang lebih cuma sampai 11 gitu. Kecuali pakainya big integer ya. Big integer itu baru bisa lebih dari 11 limitnya gitu. Tapi kalau untuk varchar dia limitnya cukup banyak gitu. Jadi di sini kita bisa masukin untuk nomor ponsel kan biasa cuma nyampe 12 digit atau 13 digit ya. Jadi saya masukin sini 15 aja. Oke, kemudian setelah kontak admin yaitu ada status admin. Status admin di sini bisa dikatakan sebagai, misalnya kan kalau dalam admin suatu digital store online kan ada yang admin yang masih baru, admin atau admin magang gitu, atau mungkin staff yang udah lama berada dalam store tersebut gitu, atau yang lain gitu. Jadi di sini menggunakan pasti varchar ya, staff atau admin magang tersebut gitu. Kayak di sini karakternya 30 juga. Oke. Udah, setelah itu tinggal kita masukin primary key-nya. Oke, ke kontak admin tadi kita masukin lupa not null-nya. Not null. Yang ini juga sama, jangan sampai lupa. Not null. Nah, setelah itu kita baru masukin primary key-nya. Primary key ini apa? Primary key ini merupakan yang memiliki kekuasaan atau apa ya? Kok kekuasaan sih, sorry. Jadi kayak semacam perintah yang memegang perintah. Jadi dia yang paling utama gitu tuh. Kalau bahasanya kan ya memang ya memegang kuasa sih gitu. Cuman artinya dia yang paling ya intilah, yang paling pokok lah gitu dalam table ini nih. Kan dalam masing-masing table kan ada, pasti bakal ada yang megang kuncinya nih. Kalau di yang kita bikin di Microsoft Access nih kan ada gambar kunci nih yang di sebelah kirinya ini. Nah, itu yang disebut dengan primary key itu. Nah, kan di sini ada yang di ID admin, ID jasa, ID product, ID order, ID detail. Nah, itu. Di sini kan primary key-nya saya taruh di ID admin. Maka primary key di sini akan jatuh kepada ID adminnya. Itu kita masukin ID underscore admin tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi titik koma. Oke, kita enter, kita masukin. Oke, ada yang apa nih? Error no database select. Oh iya, kita lupa memilih database yang akan kita pakai. Sorry. Setelah tadi di atas tadi ya, so database, kita perlu pakai nih database mana yang akan kita pakai. Sorry, ini cukup penting banget sih ini kalau kelewat. Use database. Nah, database mana nih yang kita pakai? Setelah kita pakai tadi kan yang bikin My Digistore ini kan, create My Digistore. Nah, kita perlu nge-use-nya dulu nih. Kayak tadi, kalau misalnya nggak kita use, kan yang mau kita buat table ini bingung nih, dia mau kemana gitu kan. Ya udah, langsung aja kita perlu use database use db underscore My Digistore sesuai dengan namanya ya. Oke, kita enter. Oke, database change. Nah, di sini kata-katanya yang non ini udah berubah nih jadi db My Digistore. Nah, berarti udah berubah tuh. Baru deh kita masukin tabelnya itu yang tadi. Oke, create table, kita enter. Oke, baru bisa masuk tuh table yang udah kita buat tadi. Create table query. Oke, coba kita cek tabelnya apakah udah masuk ke database-nya. So, tables titik 2, enter. Oke, udah masuk ya, ada table admin di sini. Nah, begitu untuk bikin salah satu contoh tabelnya. Untuk bikin table-table yang lain caranya juga sama ya, cukup mudah, tinggal untuk yang jasa, produk, order, dan retail order. Itu akan saya buat kurang lebih di belakang layar ya, karena
cukup banyak beserta penginputan data-data yang akan masuk. Seperti contohnya nih, kita mau masukin nama admin yang ada di ininya kita, di table kita ya. Kita masukin contoh insert, caranya itu insert into admin values sesuai dengan nama tablenya ya, values tutup kurung. Karena di sini ID karyawannya itu auto increment ya, jadi langsung aja deh kita tulis sini katanya 0 gitu, kosong, karena biar udah ke auto sama dia, auto generate. Setelah itu ada nama karyawan. Nama karyawan di sini saya namain Setio deh, Setio. Contoh aja ya, ini ya kan nama kan bisa macam-macam ya, banyak. Setelah nama karyawan itu ada domisili. Domisili ini saya masukin di Cilegon deh, Cilegon. Kemudian untuk nomor ponsel kan ya di ini aja sih, di apa? Ini aja 02 11 22 33 4 ya, gitu aja deh. Oke, kemudian dia ini statusnya apa? Oke, dia ini statusnya sebagai seorang staff. Oke, udah. Kemudian tutup kurung, titik koma. Oke, kita enter. Oke, query oke. One row affected. Oke, di sini udah masuk nih data si Setio ini, domisilinya, nomor kontaknya, sama si statusnya itu. Nah, udah masuk deh dia ke dalam tabelnya. Oke, cara kita ngeceknya ini udah masuk atau belumnya itu tinggal kita lihat aja nih di dalamnya ini, yaitu tinggal kita show aja ya. So select pager from admin titik koma. Nah, di sini kelihatan nih kan, ada kan tuh Maria DB ID admin, nomornya 1, nama admin Setio, domisili admin Cilegon, kotak admin sekian, status admin staff. Nah, seperti itu. Ini salah satunya. Jadi sisanya tinggal kita masukin nih. Misalnya kita mau punya 10 orang admin gitu kan, kurang lebih kan yang saya mau buat kayak gitu, ada 10 orang admin nanti di sini dengan masing-masing penjualannya berapa, produknya apa gitu. Jadi seperti itu untuk proses membuat suatu database, untuk merancang database. Untuk secara lebih masukin nama-namanya ini mungkin akan saya lanjutkan untuk proses yang lainnya akan saya lanjutkan setelah selesai membuat table dan juga dari masukin ID adminnya tersebut. Oke. Ya, sekarang di sini kita lanjutin ya, karena kebetulan saya udah masukin semua database yang ada nih, kayak yang ada di admin nih contohnya. Kita show database dulu deh. Show tables. Nah, ini kan ada yang kemarin tuh yang udah kita bikin ya, yang tadi ya, yang ada admin, jasa, order, dan juga produk tuh ya. Nah, sekarang kita lihat nih isinya nih, kan kebetulan juga udah saya isi ya, select terus from admin. Kita lihat ya, udah keisi ya. Ada di sini saya punya ada 10 admin nih di sini. Ada yang statusnya yang staff, admin dari joki, admin editor, dan juga ada admin hosting. Kemudian untuk yang bagian jasa, coba kita lihat select from jasa. Oke, di sini juga udah ada 14 jasa ya, ada jasa art, joki, dan juga yang lain-lain. Kemudian terus kita select buat yang produk. Apakah produknya juga udah ya? Di sini udah juga ya, ada 14 produk juga dari YouTube Premium sampai Namecheap VPN. Dan yang terakhir itu di bagian order. Nah, di sini kan di bagian order kan kita diminta buat ini nih, ada kurang lebih 100 transaksi ya. Nah, itu di sini kan saya naruhnya di order nih transaksinya gitu. Jadi di sini kita cek order. Oke, di sini udah ada 101 ya, ada 101. Yang di sini namanya customernya masing-masing dengan ID produk, ID jasa, dan ID admin, dan juga tanggalnya, serta total harga dia ngordernya. Nah, sekarang di sini kan kemarin ada, ingat nggak nih? Kan kemarin ada satu table lagi ya, namanya table detail order. Nah, table detail order ini nih yang kan nanti nih jadi kayak rincian dari hasil dari si order ini. Nah, cara buatnya gini, tinggal create, sama kayak bikin table biasa aja. Create table,
Terus nama tabelnya apa nih? Contoh kan kemarin kan yang udah kita bikin di rancangan kan detail order ya, detail order. Terus kita kasih tulisan as. Nah ini kita masukin perintah inner join nih, select. Jadi dari si order ini, terus kita masukin nih ID order yang kita perluin aja nih di sini. Tabelnya ini yang mau dimasukin apa aja gitu, kayak ID order, terus misalnya ada nama admin juga, terus ada nama customernya kan biar ada nama-nama yang beli gitu, pembelinya, terus nama produk yang dia beli, terus ada juga nama jasa kan. Kalau sign produk kan kita juga ada jasa tuh di ininya, database ini kan. Kemudian ada tanggal ordernya, tanggal order si pembelinya gitu, tanggal berapa. Kemudian ada total dari harganya, di sini tinggal kita masukin from order. Nah dari order kita gabungin nih yang digabungin tadi, inner join admin itu kan ada di table admin tuh. Ini nama tabelnya inner join, nama table on. Nah on order, karena kan ini gabunginan dari order kan, order titik id underscore admin sama dengan admin ID ya, admin ID-nya admin titik ID underscore admin. Nah ini kan udah nih, nah ini kan menandakan nih bahwa dari table admin lalu disatukan dengan table order, kemudian dari ID admin yang sama itu, kemudian sama juga yang lain-lain dari produk dan juga jasanya, tinggal di inner join juga, inner join produk ini tipe produk on order titik ID produk ya, ID underscore produk sama dengan produk titik ID underscore produk. Jadi dia akan ngambilnya dari si ID produknya ini nanti, misalnya barangnya apa namanya gitu, jasa on order titik ID underscore jasa sama dengan jasa titik ID underscore jasa. Oke, semikolom. Oke, di sini kenapa nih? Oh, ada error nih, nama admin, nama produk, tanggal order, tukang harga, from Oke, di sini ada yang typo nih. Ada yang typo. Oke, di sini kita ulang. Kita masukin lagi select order. Oke, dari order, nama admin, customer, total harga. Oke, semua udah. Kemudian kita enter. Kita masukin ulang. Ada yang salah ini di line 2. Line 2 coba kita cek. Line 2 berarti itu ada di bagian select. Tunggu. Oh iya, kita lupa masukin underscore-nya nih. Underscore-nya kelewat ternyata, ID underscore order. Nih ada typo nih. Oke, kita enter. Terus kita masukin yang select-nya. Kan lupa kan, salah. Pertama kita bikin create table-nya. Kemudian kita pilih select-nya. Select order, ID ordernya ini. Kemudian kita masukin yang from. Terus masukin yang inner join admin. Terus masuk yang inner join produk. Terus yang terakhir inner join jasa. Lalu yang semikolomnya nih kita masukin. Nah, oke, query oke, 101 row affected. Coba kita cek apakah tabelnya udah jadi belum ya. Show tables. Nah, di sini jadi nih table yang detail ordernya udah jadi. Sekarang kita lihat nih isinya kira-kira sesuai nggak seperti yang kita inginin. Kita select bintang from detail order semikolom. Oke, di sini ada 101 transaksi order ya. Dengan ini yang nama adminnya siapa, customernya siapa, dan juga nama produk dan nama jasa yang dia beli apa. Nah, di sini bisa kita lihat nih ada contohnya kan, dari admin Rangga.
dengan dia ngelayanin customernya Naufal gitu. Si Naufal nih beli YouTube Premium sama Joki Tugas di tanggal 17 Agustus tahun 2021 jam 1 siang ya. Nah itu harganya totalnya 14.000 gitu. Nah contohnya seperti itu, dan juga yang lainnya seperti Setio dan juga yang layani si Widan, Grace yang layani si Diko gitu. Dan seperti itu terjadilah 100 orang transaksi di customer yang berbeda. Sedangkan kan karena saya adminnya di sini cuma 10 ya, jadi satu orang admin ini melayani 10 orang gitu. Oke, seperti itu untuk database yang udah jadi nih. Di sini kita lihat nih di PHP MySQL-nya. Nah, di sini juga udah masuk nih di database-nya. Ada kan di sini nambah detail order. Oke, sekarang tinggal kita ekspor. Kita ekspor. Terus kita masuk ke GitHub. Nanti kita masukin datanya ini ke GitHub yang kita udah siapin. Oke, di sini kita langsung aja kita kirim. Atau go ya. Nah ini akan langsung download ya, langsung download. Oke, kalau udah ke download nanti dia akan simpen nih. Ntar langsung masuk ke bikin ini, kita bikin folder nih, folder. Contohnya ya folder saya udah bikin nih namanya folder Basdat nih. Di folder Basdat ini kan udah ada tuh DB MySQL Store, DB MyDigi Store SQL. Nah sama kan kayak database ini. Nah ini kita ke GitHub-nya, kita pakai aplikasi yang namanya Gitbash. Di sini kita akan ngelakuin gimana caranya upload melalui si Gitbash ini. Oke. Sekarang kita bikin create repositorinya dulu ya. Kita bikin repositorinya. Contoh mau dinamain apa ya? Tugas Basdat. Tugas Basdat. Tugas Basdat. Basis data ya, tugas basis data. Oke. Langsung aja public, oke, create repository. Oke, di sini udah jadi repositorinya. Sekarang kita masukin nih file yang udah kita ini. Caranya gimana? Caranya pertama itu kita ke Gitbash-nya, lalu kita atur nih. Pertama git config garis-garis global username dari GitHub kita masukin ke Gitbash-nya ya, username kutip, kemudian nama ini saya Filesmith ya, Filesmith kutip, enter. Oke, sekarang kita masukin email kita yang sesuai sama yang udah ada di GitHub-nya, /global user tik email kutip ibu. Oke, kita enter. Kalau udah, sekarang kita cek apakah kita udah commit belum. Git config list. Oke, di sini kita udah kehubung ya di sini. Terus sekarang kita ke folder yang udah kita buat tadi, ke folder ini. Nah di folder ini kita langsung aja kita klik Gitbash here. Nah kita udah di Gitbash here kan ini lagi login, kita tungguin. Nah udah masuk nih, udah masuk kita langsung aja nih. Caranya itu yaitu kita pertama git init dulu, git init. Oke, reinstaller, tunggu udah. Setelah itu kita masuk ini add, kita masukin tadi nama filenya itu git add db underscore mydigi underscore store sama ini juga ya, apa namanya, formatnya dia apa, kan formatnya tadi kan kita SQL kan, SQL. Oke, enter. Oke, udah berhasil. Sekarang kita masukin git commit. Git commit ini gunanya apa? Git commit ini gunanya untuk memberikan komen pada GitHub-nya itu. Nah, contohnya komennya yaitu tugas basis dan tugas project ya. Project mata kuliah basis data. Oke, kita enter, kita masukin commitnya. Oke, ada error nih, did not match any known to git. Oke, kita langsung aja kita terusin ya, kita lanjut lagi. Oh sorry, di sini ada yang kelewat. Git
commit strip m. Nah ini lupa ditambahin project mata kuliah basis data. Oke, enter. Oke, on branch main, your branch up to date with origin main. Oke, sekarang udah masuk ya, udah masuk. Sekarang langsung kita masuk ke git remote add origin. Nah, ini kita masukin yang dari GitHub ini. Bisa dicek di sini sih. Nih, git add origin. Nah, yang ini. Kita copy paste saja. Oke, sekarang di sini tadi kita paste. Oke, git. Kita enter. Error remote origin already exist. Nah, di sini artinya kan udah ada remote origin yang udah kesimpan nih. Kita harus hilangin dulu. Caranya gimana? Caranya itu git remote remove origin. Oke, di sini udah, baru kita masukin yang git tadi. Yang ini kita masukin. Copy paste aja deh yang atas. Oke, kita enter. Oke, sekarang udah masuk nih, udah berhasil kan kita masuk ke git remote-nya itu. Udah tinggal kita git push deh. Git push strip view origin main. Enter. Oke, kita tunggu. Oke, di sini udah berhasil ya. Kalau ada tanda kayak gini artinya file yang akan kita upload tadi ke GitHub udah masuk nih ke repository GitHub yang udah kita buat. Sekarang kita cek di GitHub, kita refresh dan tada, udah masuk ya. Di sini ada database MyDigiStore SQL ini yang udah dimasukin. Commitnya kita lihat, commitnya ini ya yang kita masukin tadi. Oke, udah ada. Oke, berarti di sini kita tahu nih bahwa data ini nih udah kita masukin, berhasil kita masukin ke tugas basis datanya ini tadi. Oke, kayak gitu. Oke, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu untuk penugasan project basis data kali ini. Seperti tadi cara kita masukin dari datanya melalui komen CMD, lalu juga terus kita sampai upload ke GitHub-nya gitu. Oke. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.